semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini spesial banget nih, karena ini yang pertama kali saya akan mereview skincare luar negeri. Skincare apa namanya? Yuk, bener banget. Tada! The Ordinary. Sebenarnya ini produknya sudah lama, ya biasa aja, terus direview oleh beauty vlogger, lalu kembali lagi viral di TikTok. Ya, jadi ini skincare yang terkenal. The Ordinary ini produk luar negeri, produk Kanada. Ini produknya Desim. Ini sampai Estée Lauder berinvestasi dengan dia. Dan kalau kalian search di Google ya, The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% ini terkenal banget. Itu pasti jadi search yang pertama ya, search engine yang pertama kalau kalian cek The Ordinary ya. Jadi dari semua varian ada beberapa varian ya, tapi yang paling terkenal itu adalah AHA 30% dan BHA 2%. Banyak banget di review oleh beauty vlogger. Saya juga jadi penasaran sebagus apa sih The Ordinary AHA 30% plus BHA 2%. Langsung aja saya kasih kesimpulan, tapi jangan kalian skip karena akan ada banyak penjelasan panjang kenapa saya mengambil kesimpulan tersebut. Yuk langsung aja. Bagaimana kesimpulan saya tentang The Ordinary AHA 30% dan BHA 2%? Sangat tidak saya rekomendasi. Karena ini sebenarnya produk ini ilegal distribusi. What? Yuk kita bahas satu-satu ya penjelasannya. Oke, ini sampai saya beli nih, ini yang asli saya beli di Star Seller juga. Sampai saya beli dua, ini ada yang share in jar-nya juga. Saya pengen tahu bentuknya share in jar bagaimana. Kita langsung aja penjelasannya. Yang pertama, kita akan bahas aturan hukumnya dulu di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas aturan hukumnya di Indonesia, kita harus tahu nih, AHA itu apa. Jadi kan dia mengandung AHA 30%. Simpelnya AHA itu sebenarnya cairan peeling. Jadi kalau kalian pergi ke klinik kecantikan, terus kalian dioles peeling, nah itu sebenarnya AHA. Ya, AHA itu bentuknya alpha hydroxy acid. Itu bentuknya ada banyak, ada glycolic acid, asam laktat, asam sitrat, asam mandelik, ada banyak banget lah ya, tergantung berapa persen yang dipakai. Nah, menurut aturan di Indonesia, ini peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi ini peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019. Jadi ini baru banget ya, mengatakan bahwa apa? AHA itu boleh dipakai ya, tapi di bawah 10% itu boleh ditaruh di kosmetik. Jadi banyak nggak kosmetik pakai AHA? Banyak banget ya, termasuk krim saya pun pakai AHA ya, wajar-wajar aja. Karena AHA ini bisa mencerahkan wajah. Kalau di bawah 10% ini boleh ditaruh di kosmetik dan boleh diperjualbelikan. Jadi boleh diperjualbelikan, ada di pasaran dimanapun juga boleh. Selama di bawah 10% dan di dalam kosmetik. Nah, bagaimana aturannya kalau misalnya di atas 10%? Ternyata dari aturannya di atas 10% ini harus diaplikasikan oleh dokter langsung. Nggak boleh dijual langsung ke pasien. Ya, jadi kalau misalnya AHA-nya lebih dari 10%, ya menurut peraturannya ini tidak boleh dijual langsung ke konsumen. Ya, dijual melalui dokter. Bukan dokter yang ngejual ke pasien, tapi dokter yang mengaplikasikan langsung ke pasien. Bahkan di note nomor 3-nya, jika AHA 30% wajib dikerjakan oleh dokter spesialis kulit. Ya, sedangkan dari The Ordinary AHA 30% dan BHA 2% ini AHA-nya sudah jelas terlampir, AHA-nya 30%. Artinya apa? The Ordinary AHA 30, BHA 2% ini tidak boleh langsung dijual ke pasien. Ya, hanya boleh diaplikasikan oleh dokter. Dan ini sebenarnya cairan peeling. Ya, bukan home peeling, beda banget ya. Kalau home peeling itu kalian boleh taruh di rumah, boleh oles sendiri. Ini cairan peeling yang benar-benar cuma boleh dipakai di klinik, bukan di rumah. Nah, kalau kalian ngomong seperti itu punya, ini kan mungkin produk luar negeri dong. Produk luar negeri lebih bagus daripada produk Indonesia. Yuk kita lihat aturannya di luar negeri ya sekalian. Ya, AHA itu FDA approve nggak? FDA approve, sudah jelas banget ya. Manfaat AHA itu bagus banget. Saya nggak ngomong manfaat AHA itu jelek. Menurut peraturan di FDA juga sama persis seperti di Indonesia. Bisa jadi Indonesia juga mengadopsi FDA ya. Jadi kalau misalnya di bawah 10% boleh diperjualbelikan dan boleh ada di kosmetik ya, boleh ada di pasaran tanpa diresepkan sedikit pun. Kalau di atas 10% wajib dikerjakan oleh dokter. Jadi pembelian
AHA di atas 10% itu wajib diresepkan oleh dokter dan dikirim hanya untuk dokter. Dan hanya dokter yang boleh mengaplikasikan ke pasien, bukan dokter menjual ke pasien ya. Dokter yang aplikasikan langsung ke pasien. Jadi ini sama saja peraturannya baik di luar negeri maupun di Indonesia. Oke, kita cek lagi nih. Jadi dari sini aja sebenarnya kita bisa tahu bahwa produk ini sebenarnya ilegal distribusi ya, bukan produknya yang jelek ya. Nanti saya akan jelasin di segmen berikutnya tentang bagusnya produk ini. Kita langsung cek di BPOM ya, kita balik lagi ke Indonesia. Bagaimana sih legalitasnya di Indonesia? Nah, ini dari cek BPOM ya, ada 13 produk di Ordinary dan tidak ada satupun produk dengan nama AHA 30%, BHA 2%. Ya jelas aja menurut saya. Kalau misalnya ada justru aneh ya. Karena menurut aturan BPOM bahwa produk ini tidak boleh langsung dijual ke konsumen. Jadi dari produk ini, nggak ada nih produk ini. Jadi apa nih status produk ini? Saya sudah beli, saking saya beli original, saya beli yang ada kotak, kayak gitu punya kan. Saya pengen ngecek di mana legalitasnya. Ternyata memang nggak ada Kemenkesnya, nggak ada BPOM-nya, nggak ada apa-apanya di sini. Jadi produk ini produk ilegal. Saya nggak ngomong produk ini abal-abal, beda ya. Kalau abal-abal itu produknya itu mengandung zat berbahaya. Jadi ini produknya bagus ya, tapi illegal distribusi ini nggak boleh dikerjakan langsung ya. Jadi dari sini aja kita sudah bisa lihat bahwa produk ini ilegal ada di pasaran. Dan kalau produk ini ada di pasaran, ya bisa disita oleh BPOM. Ya karena memang tidak ada legalitas hukumnya. Nah, mungkin karena ini barang ilegal, jadi mungkin jadi ini barang selundupan dari luar negeri, maka itu karena digema-gemakan oleh beauty vlogger, kayak gitu punya kan, beauty vlogger bilang bagus, kulitnya cerah, mulus, sehingga banyak orang yang mau pakai karena pasarnya ini cukup banyak, maka itu cukup banyak jadinya tiruannya, palsunya ya, karena memang ini ilegal. Dan ada yang bisa bedain, ini bedanya loh, ini di Ordinary palsu dan asli. Asli sekalipun juga ilegal ya, sekali lagi saya garis bawahi, di Ordinary AHA 30%, BHA 2%, mau yang asli maupun yang palsu itu ilegal distribusi. Kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu manfaatnya apa sih? Bagus nggak sih produk ini? Jadi kita kesampingkan dulu masalah ilegalnya. Bagus nggak sih produk ini? Jadi produk ini bagus nggak? Ya bagus banget menurut saya ya, sama seperti peeling ya. Dok, produk ini kalau dipakai itu bisa mencerahkan wajah, bisa buat kulit lebih mulus, beruntusan hilang. Ya wajar aja menurut saya ya, sama seperti facial peeling pada umumnya di klinik kecantikan ya. Saya selalu kalau ngelihat pasien habis di facial peeling, ya pasti wajahnya pasti lebih cerah. Dan itu normal-normal aja. Kalau nggak lebih cerah, justru itu aneh bagi saya ya. Dan habis kalian mengerjakan ini ya, lebih cerah ya wajar. Karena kita pun di klinik itu menggunakan AHA juga. Dan diaplikasikan langsung, tidak disuruh pasiennya bawa pulang dan aplikasi sendiri. Manfaat lainnya, penggunaan AHA 30%. Jangankan 30% sih, sebenarnya 20% aja sudah bagus banget ya. Itu bisa juga mengurangi garis kerut ya. Bisa menghilangkan noda kehitaman akibat flek, tapi fleknya yang nggak dalam ya. Membantu menyembuhkan jerawat ya. Membantu memperbaiki struktur kulit yang rusak. Jadi dia ngangkat kulit mati kita ya. Dan juga dia bisa juga untuk mengencangkan kulit. Jadi banyak banget manfaat dari AHA ini, sehingga memang AHA ini FDA approved. Jadi kalau ada yang tanya dengan saya, bagus nggak? Bagus ya. Tapi produk yang bagus, AHA 30% itu punya resiko yang besar. Mengapa sih sampai diatur di peraturan? Kalau nggak punya resiko, nggak akan diatur seperti ini oleh pemerintah ya. Kenapa FDA dan pemerintah atur seperti ini? Punya karena ada resiko atau ada efek samping dari penggunaan AHA yang tinggi. Apa aja sih? Satu, wajah bisa terbakar. Jadi kalau kita main piling-pilingan nih, maksudnya piling-pilingan itu ya milling sendiri kayak gitu, nggak di bawah pengawasan dokter, wajah kita itu bisa terbakar ya. Itu yang paling sering ya terjadi ya. Sampai ada laporan banyak banget sih, yang di klinik aja banyak, apalagi yang langsung ngerjain sendiri di rumah ya. Di Australia itu ada pernah laporan itu sampai rusak wajahnya, parah, terbakar akibat menggunakan produk ini sendiri. Yang lainnya kemerahan, iritasi, infeksi juga bisa terjadi ya. Dan juga bagi kalian yang punya
kulit sensitif, terutama di sudut bibir, sudut hidung, ya, bawah mata, itu bisa berkerak jadinya menghitam. Dan ada satu lagi juga yang paling ditakutkan dari penggunaan AHA yang tinggi adalah hiperpigmentasi post-inflamasi atau kita sebutnya HPI. Bukannya menghilang flek kalian, justru tambah ada flek yang besar banget ya, karena itu adalah efek samping penggunaan peeling yang salah. Ya, sekali lagi, peeling itu harus dikerjakan oleh dokter. Atau paling enggak di bawah pengawasan dokter lah pokoknya. Nah, dari informasi tadi, ya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya ya, di Ordinary, AHA 30%, BHA 2% ini bagus. Tapi sebenarnya seharusnya ini cuma boleh dijual ke dokter. Jadi di Kanada sendiri nih, di SOP-nya, di peraturannya di Ordinary ini, dia cuma boleh jual ke dokter di bawah peresepan dokter dan cuma boleh dokter yang mengaplikasikannya. Cuma seperti saya nggak tahu nih apa yang terjadi di Ordinary ini, karena produk ini itu diperjual bebas belikan lah. Hampir di semua e-commerce itu semuanya ada ya, baik di Shopee, Tokopedia, di luar negeri juga ada. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi kalau kalian tanya dengan saya ulang terus kalimat saya supaya saya nggak salah nyampein ya. Di Ordinary AHA 30%, BHA 2% ini tidak saya rekomendasi, apalagi untuk yang orang Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya, "Dok, ini ke produk luar negeri dok, bagus banget." Belum tentu produk luar negeri itu cocok dengan kulit Indonesia. Saya sampingkan dulu masalah ilegalnya lah ya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu cenderung punya kulit yang lebih tipis ya. Indonesia ini banyak banget penyalahgunaan hidroquinone dan banyak banget masih masyarakatnya menggunakan merkuri. Merkuri itu ada di mana-mana di Indonesia ya. Hidroquinone tuh masih merebak luas di Indonesia. Beda dengan di Amerika, ya. Di Amerika itu merkuri nggak ada, ya. Hidroquinone itu sulit banget dapatnya. Jadi untuk seorang mendapatkan hidroquinone itu berlapis ya. Jadi harus dapetin resep dokter, sampai ke apotek juga dicekin benar-benar sesuai nggak dengan indikasi penggunaannya. Beda kalau di Indonesia. Di Indonesia ya kamu bisa cari di mana aja. Saya ke apotek sebelah aja saya bisa dapat kok merkuri dengan hidroquinone kayak gitu. Krim dalam bentuk merkuri dan hidroquinone ya. Apalagi kalau saya pergi ke pasar. Jangankan itu, buka handphone aja, online aja saya bisa dapat krim tersebut ya. Dengan kulit yang lebih tipis, ya kalau kalian pakai AHA 30% sembarangan pakai, maka efek sampingnya besar banget dan ini resikonya tinggi banget untuk kalian. Jadi saya bilang ini nggak cocok. Kalau di Amerika, mereka nggak pernah pakai merkuri dan pakai hidroquinone ya. Resikonya akan lebih rendah di mereka, bukan tidak ada resikonya akan lebih rendah. Nah, negara-negara yang masih dijajah oleh merkuri dan hidroquinone itu salah satunya adalah Indonesia, Malaysia, Filipina ya. Thailand itu juga masih banyak banget, mudah banget ditemui. Tapi di luar negara itu, seperti di Korea, di Eropa, di Amerika itu sudah bagus banget, regulasinya bagus banget. Nah, mudah-mudahan kalian nonton semuanya, dan saya berharap banget orang BPOM nonton video saya. Dan kalau kalian nonton video saya, tolong kasih ke atasan kalian, kasih ke direktur BPOM-nya. Dan kalau kalian nonton ini, yuk kita sama-sama berantas hal ini. Saya tahu BPOM kerjanya banyak banget, ya. Satu Indonesia luas banget, sulit banget untuk mengendalikan. Tapi setelah tahu ini, kita nggak boleh berdiam diri. Dan kalau kalian sudah nonton video ini dan sudah tahu, bukan saya yang didatengin ya, saya berharap BPOM bukan datengin saya, tapi mendatengin orang yang ngejual ini ilegal, karena ini berbahaya untuk kulit wanita Indonesia. Semua wanita Indonesia yang pakai ini berbahaya banget ya, dan sudah jelas ada aturannya juga ya. Gampang carinya, cek aja di Google ya, banyak banget yang ngejual ini, atau paling nggak membuat statement lah, menegaskan bahwa ini benar-benar berbahaya ya. Nah, bagi kalian juga yang nonton, kalian tolong share, karena justru yang pakai ini itu bukan middle low, justru middle up menurut saya, karena ini produknya mahal banget. Satu ini harganya 400-an ribu lebih, hampir 500 ribu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like, semuanya pokoknya, supaya wanita Indonesia tahu semuanya. Sampai ketemu lagi. Nah, jadi sebenarnya di Ordinary AHA 30 BHA 2% ini beredar ilegal. Itu salah siapa sih? Saya pikir salah semua orang ya. Jadi di Ordinary-nya juga ambil porsi kesalahan juga ya. Kalau saya, merek saya beredar luas ilegal seperti itu ya, saya juga harus ikut bertanggung jawab sebagai yang punya merek ya. BPOM juga sebenarnya punya porsinya juga, harusnya mengedukasi, dan yang beredar itu semuanya harus ditarik ya. Begitu juga dokter ya, saya harus memberitahukan efek sampingnya bagaimana. Beauty vlogger juga ikut mengambil peran juga sih dengan
mencontohkan pakai seperti itu punya sehingga jadi viral dan banyak orang pakai. Dan kalian juga ambil porsi juga kalau kalian nggak share tentang video ini kan. Nah, apa sih hukumannya? Sebenarnya sudah jelas tertulis di peraturan BPOM ini, bisa pencabutan izin, pencabutan notifikasi, pemusnahan barang dan lain sebagainya. Nah, bagi kalian yang sudah punya dan sudah terlanjur punya The Ordinary AH30 BHA 2%, apa sih harus dilakukan? Saran saya stop pakai. Atau kalau kalian tetap ngeyel mau pakai, yaitu resiko ditanggung sendiri. Saya tidak sarankan pemakaian seminggu 2 kali karena itu sebenarnya berbahaya untuk kulit kita ya. AHA sebaiknya kalian kerjakan 2 minggu sekali, itu sudah bagus banget. Ya, selanjutnya saya juga berharap tidak ada lagi beauty vlogger yang membawa topik ini terus nyontoin sehingga bisa mempengaruhi followersnya untuk beli, karena sebenarnya produk ini berbahaya.